Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Sirli Amri and my student ID is 205-22082. And I am a student of Tadris Bahasa Inggris UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. And in this video, I want to share about a little material of apologize. Okay, and point discussing of the material is three points. Number one, what is apologize? And number two, what kind of apologize? And then number three is how to respond the apologize. Okay, let's check it out. Okay, number one is what is apologize? Apologize in an action or expression made by someone to express regret and show respect to other person for making mistake or action that has been committed against another person. Jadi apologize atau kata pengampunan, jadi kayak minta maaf itu adalah suatu tindakan atau ekspresi yang dibuat oleh seseorang untuk menunjukkan respect ataupun menghormati gitu. Kayak ketika kita melakukan kesalahan, kita tuh harus minta maaf dengan cara mengucapkan kata maaf gitu. Terus poin yang kedua, point number 2 is the kind of apologize. In this material, the kind of apologize is divided by four points. Number 1 is apology of regret. Number 2, apology of responsibility. And number 3, apology of explanation. And the last is apology of restoration. Okay, apology of regret. Apa sih apology of regret itu? Apology of regret is an apology that express regret or say something for an accident or mistake. Jadi kalau apology of regret itu tindakan yang menunjukkan bahwa kita tuh merasa bersalah atas suatu kejadian. Tuh. Nah, salah satu contoh dari apology of regret itu adalah sorry for missing your call, I was busy. Jadi di sini tuh ada sebuah kayak kejadian di mana ada seseorang yang menelpon, akan tetapi kita tuh nggak bisa menjawab teleponnya. Jadi kita tuh dengan secara spontan gitu kita minta maaf karena kita tuh tidak bisa menjawab telepon dari orang tersebut. Okay, selanjutnya adalah apology of responsibility. And this apology acknowledge the mistake and confirm that the person is responsible for the situation that occurred. For example, sorry, it's my fault for the mistake. Jadi kalau apology responsibility itu suatu kesalahan yang dimana kita itu mengakuinya. Jadi kayak gimana ya, respon dari suatu bentuk kesalahan yang kita lakukan gitu atas suatu kejadian. Nah, contohnya itu sorry, it's my fault the mistake. Ketika kalian mau mengatakan kalimat maaf karena kalian tuh udah melakukan kesalahan, kalian merasa bersalah, kita bisa mengatakan sorry, it's my fault for the mistake. Oh, I'm sorry, I should have been more be careful. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita tuh akan berusaha untuk menjadi lebih
hati-hati lagi untuk kedepannya. Nah, kalau apology of explanation yang ketiga ini adalah apology provide a reason or explanation behavior or action that cause feeling comfort or error. Nah, kalau apology of explanation itu kayak minta maaf dengan kita menjelaskan apa yang telah terjadi gitu. Contohnya ketika kita terlambat, kita tuh minta maaf dan memberikan penjelasan atas keterlambatan kita gitu. Ataupun contohnya ketika kita sedang dijelaskan sesuatu oleh seorang guru dan kita tidak paham, kita bisa meminta maaf dan kita tuh minta untuk dijelaskan ulang. Nah itu tuh kenapa kok kita belum paham, jadi minta dijelaskan ulang. Contohnya ini, sorry I was stuck in traffic, atau I'm sorry I misunderstood the instruction. Kemudian yang keempat itu ada apology of restoration. Jadi this apology offers an attempt to improve the situation or restore the relationship by offering or solution or replacement. Kalau apology restoration ini, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan bertindak dengan cara minta maaf dan kita itu memberi suatu respon, yakni responnya itu bentuk solusi. Jadi kita tuh menawarkan solusi gitu. Contohnya ketika kita memecahkan piring mungkin ya, ketika kita memecahkan piring kita minta maaf kepada ibu dan kita tuh langsung menawarkan solusinya, yakni membersihkan pecahan piring tersebut. Ataupun ketika kita mau menawarkan solusi lain karena kita merasa berbuat kesalahan ya, jadi kayak berbuat kesalahan, ataupun kita tuh memberikan penawaran atas sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi kayak kita tuh ingin membantu gitu. Jadi kayak contohnya itu, sorry let me make it up to you, or sorry allow me to replace it. Jadi kayak kita tuh mau membantu dia, jadi izinkan aku untuk menggantikannya gitu. Nah, ketika kita yang menerima kata maaf tersebut, gimana sih cara kita untuk meresponnya? How to respond the apologize? Oke, ketika kita mendapatkan suatu kata maaf dari seseorang, kita tuh yang pertama harus mengucapkan terima kasih, thank you. Jadi kita bisa merespon orang yang meminta maaf itu dengan mengucapkan terima kasih karena dia mengakui kesalahannya, atau karena dia itu karena dia itu sudah berani untuk meminta maaf, dan itu adalah cara kita untuk menghargai dia yang sudah minta maaf kita gitu. Jadi kita bisa mengucapkan thank you for your apology or appreciate for your regret. Oke, jadi dan yang kedua itu kan respon yang kedua, kita bisa mengatakan kalau kita emang udah memaafkannya, forgiveness. Dan kamu bisa mengatakannya contohnya, okay, I've already forgotten about it. Jadi kita akan melupakan kejadian ini. Okay. Atau kita bisa mengatakan lagi, okay, the past, let's move on. Dan respon yang ketiga, ketika kita mendapatkan kata maaf, kalimat maaf dari seseorang, kita bisa mengekspresikannya dengan memahami gitu. Contohnya yang ketiga itu kan expressing understanding ya. Kita bisa mengatakannya, I understand everything is okay, or no worries, I understand that mistakes happen. Nah, dan yang respon yang keempat, yang terakhir itu adalah discussing resolution, dimana ketika kita mendapatkan kata maaf dari orang lain karena orang lain tersebut berbuat kesalahan, kita bisa meresponnya dengan mengajaknya berdiskusi untuk mencari sebuah
solusi gitu. Oke, jadi contohnya kita bisa merespon orang tersebut dengan mengatakan thank you for your apology. Can we discuss how even this from happening again in the future? Nah, ini ada kalimat dari Mahatma Gandhi tentang sebuah kalimat maaf ya. Jadi, a weak person is incapable of forgiveness, and forgiveness is the characteristic of a strong person. Jadi, orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa memaafkan, dan orang yang pemaaf adalah karakteristik dari orang yang kuat. Itu motivasi ataupun itu quotes dari sang penyair terkenal gitu, namanya Mahatma Gandhi ya. Bukan penyair sih, apa ya namanya ya, Mahatma Gandhi itu seorang, kalau di Buddha itu namanya apa, bukan Roma ya, apa namanya ya, pokoknya itulah ya. Okay, I think this material is enough, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.